Gus, saya lanjutkan sebentar ya, Gus, satu detik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadwatan tuqada bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bertemu di hari Selasa ini. Kenapa? Hari ini hari apa? Karena bagi saya semuanya hari Selasa. Selasa di surga kalau bersamamu. Goreng nanas di tengah wajan. Beli gorengan dapatnya roti. Kondisi Hongkong kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Para yang jadi ingin dikeloni. Saya itu lama-lama menjadi ATM-nya Bu Nuris. Saya itu sudah 10 hari nggak pulang.
dari Pantura lanjut Jawa Barat, Jakarta, Cirebon, kemudian balik Pantura lagi, sekarang ke Hong Kong. Dan ini mungkin rekor orang pergi ke Hong Kong PP, berangkat malam, pulang malam. Nanti malam saya langsung pulang karena saya besok diajak Pak Jokowi untuk nonton tim nasional Indonesia melawan Argentina. Besoknya saya langsung berangkat haji. Ini ibu-ibu saya di Hong Kong semuanya saya doakan. Semoga segera dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji. Narong rampung cangkemmu wis kesusu. Cek cek cek. Enak mana suaranya ini? Cek cek. Oh. Yang besar Gus. Cek cek. Apa Bu yang besar? Ya. Yang besar ya bokongin nuris. Pertanyaannya kadang-kadang adalah Gus Miftah niku duwe kesel apa mboten? Saya punya prinsip cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai. Orang itu banyak mengeluh. Salah satu penyebabnya adalah tidak mencintai apa yang dijalani. Lah kula niku santai mawon, digawe seneng. Saya itu punya ajudan di Pondok 3. 2 dari Brimob, 1 Kopassus. Itu kalau ngawal ngaji saya gantian. Pertanyaannya kadang-kadang yang tepar, yang jatuh sakit, yang dikawal apa yang ngawal? Ternyata yang ngawal. Lah, saya lihat apa faktornya. Mereka cuma ngawal kok sakit, saya yang dikawal kok sehat. Yang pertama, saya punya prinsip, hati yang gembira adalah obat. Makanya kalau mau sehat, hatinya nggak boleh sedih. Kondisi apapun yang dihadapi, jangan baperan. Bu, paling jengkel itu kalau punya teman baperan. Betul? Makanya kenapa sering saya bilang, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Kalau mau cari teman yang tidak baperan itu, carilah teman yang khairul ashabi ma yadulluka 'alal khairi. Teman yang mengajak kamu kepada kebenaran. Jangan dikit-dikit curiga. Temannya nulis status, curiga. Dasarnya kamu juga goblok, punya masalah ditulis di status. Follower saya di Facebook itu ada nenek usia 60 tahun. Statusnya janda. Setiap hari update status. Kemarin terakhir update status apa? Janda 60 tahun. Nulis status jam 9 malam. Ada nggak yang mau jadi imamku? Kebetulan masuk beranda saya iseng, saya komentari, ada Mbah Israel. Ternyata, Ibu, mohon maaf, Anda itu mungkin yang di sini sampai puluhan tahun. Itu rahasianya satu, nggak baperan. Betul? Kalau kan ngurusi mbah-mbah kamu baperan, bayi ngising gue baper, bayi ngompol gue baper. Kadang-kadang juragan lanang wis tua ya tak isih. Kok isih uget-uget ki apane kok uget-uget? Uget-uget drijine. Kemudian yang kedua apa? Ada peralihan yang cukup signifikan ketika Anda tinggal di kampung dan di Hong Kong. Mungkin, mohon maaf,
Ada sebagian di antara kita di kampung itu yang kurang makan, atau menunya minimal tidak seenak di Hongkong. Begitu orang itu mulai punya uang, ini ada kondisi yang berubah. Kondisi berubahnya di mana? Di selera makan. Dulu merasa makannya pas-pasan, bahkan cenderung kurang, sekarang serba ada. Sehingga bahasanya apa? Mumpung. Lah ini awal dari penyakit. Ya, kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan. Kalau sekarang banyak sakit karena kebanyakan milo lemu. Contohnya sama muslimat iki. Sawah kok bokong kabeh. Saya itu kemudian punya prinsip. Prinsipnya di mana? Prinsipnya adalah orang yang mampu menjaga nafsu makannya, dia kemungkinan besar bisa menjaga nafsu-nafsu yang lainnya. Kalau urusan perut saja tidak bisa menjaga, apalagi urusan bawah. Muslimatnya jawab, aku 6 tahun ramule betah kok. Iki betah apa ngempet? Makanya coba saya itu jenengan lihat jadwal ngaji banyak, setiap panitia pasti menyediakan makan dan minum. Tapi coba Anda lihat, kenapa kok saya fit? Semalam tuh saya nggak bisa tidur. Saya udah hampir seminggu nggak tidur lebih dari 2 jam. Makanya tadi pagi itu nikmat banget. Jam 8 ada waktu tidur sebentar, bangun setengah 10. Itu bisa tidur. Jadi orang ditakdir bisa tidur, itu nikmat yang luar biasa. Makanya kalau hari ini ada ibu-ibu mbak-mbak kok pengajian, kok ngantuk tidur, bablas nowhere apa-apa. Karena itu nikmat. Dan saya tidak mau merusak kenikmatan Anda. Mungkin hanya saya ingatkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau sekarang saya ngaji kok Anda tidur, ya sudah akan mudah-mudahan cepat-cepat. Coba dilihat begini sekarang, hitung-hitungan. Kita ngomong dunak klinik mawon nih, wong kula ngantuk. Ngantuknya gantengnya kayak ngene. Ini yang milikan baju itu Bunda, karena saya besok mau haji. Bunda itu beli baju koko banyak, baju apa namanya ini? Jubah banyak. Bah, kok ini dipakai bah? Bagus. Oh ya. Saya itu baju itu hampir semua model-model itu yang memilikan Bunda. Ya karena Bunda tahu luar dan dalam saya. Kalau kamu kan nggak tahu, hanya membayangkan. Iya. Saya masa kemarin pas pengajian ada ibu-ibu teriak, Gus, saya kemarin mimpi apa? Jambak Gus Miftah. Waduh. Pertanyaan saya, jambaknya pas kapan? Iya. Tandanya rambutnya harus dipotong, Gus. Apa Bu? Tanda-tandanya rambut harus dipotong. Haji tahun kemarin rambut saya mau dibeli $100.000 saja nggak tak kasih kok. Kok mau dipotong, sok kemayu. Biar gak dijambak. Coba tidur itu sesuatu yang menurut orang gampang. Tapi banyak orang yang mendapatkan problem dan persoalan tentang tidur. Buktinya apa? Banyak orang kena penyakit insomnia. Susah tidur. Dan orang susah tidur itu rata-rata berangkat dari apa? Banyak pikiran. Yang dipikir terlalu banyak. Sehingga saraf tidur itu tidak terkonek. Koneknya apa? Kepada saraf pikiran. Mikirnya kemana-mana, maka mempengaruhi pola tidur. Saya akui Bu, saya itu susah tidur karena saya banyak pikiran. Padahal mohon maaf, kalau orang susah tidur dia banyak pikiran, itu potensi tumbangnya itu besar.
Makanya kenapa orang gila itu malah nggak pernah sakit? Bener kan? Saya itu pernah ngaji di rumah sakit jiwa di daerah Jawa Tengah. Saya kaget, nah ini siapa yang pengajian? Dokter, perawat, dan pasien yang hampir sembuh. Lah mau dari yang hampir sembuh. Saya tanya, kenapa kok ngundang saya? Ya mergo Gusti ya rada edan. Oke. Saya datang disambut hadroh. Yang nabuh hadroh itu nyuwun sewu pasien-pasien yang belum sembuh. Yang belum sembuh. Jadi bapak yongu, yo abang. Nah, saya masuk. Dokter tuh bilang sama saya begini, Gus minta lihat pasien kami. Mereka itu malah jarang sakit, Gus. Buktinya apa? Kehujanan, yora pilek. Ya, makan nasi busuk, wetenge yora mules. Tidur di pinggir jalan, nggak pakai selimut, nggak masuk angin. Buktinya apa? Nggak ada orang gila minta kerokan. Nggak ada. Siapa mau? Mbok tolong aku dikeroi. Sing ngeroi wong kentir, sing dikeroi wong kentir. Lah ya. Gue malah iso ngeroi nganggo sekop. Ternyata jawabannya apa? Orang gila itu kayak kemarin pandemi pas Covid. Di Indonesia itu orang gila wirawiri di jalan itu malah nggak ada yang kena Covid. Tapi kita yang di rumah pakai masker, hati-hati. Bahkan teman saya itu beli apapun dari luar dicuci, beli buah dicuci, beli obat dicuci, beli pecel lele dicuci. Obat dicuci, Gus. Saking takutnya dengan Covid. Kok yang gemuk tanya, pecel lele dicuci nanti makannya bagaimana? Kan kamu juga pecel lele, persatuan cewek lemu-lemu. Ya kamu nggak usah baper kalau dibilang gemuk. Sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nati. Iya. Ternyata jawabannya adalah karena orang gila itu nggak punya beban pikiran, nggak pernah mikir macam-macam. Tonggone tuku mobil, ora dipikir. Tonggone ganti HP, ora dipikir. Coba kalau mbak-mbak di Hongkong ini, mohon maaf, ini ngopo meneh iki? Kan aku takut. Temennya punya uang dipikir. Sehingga apa? Membuat kita stres. Sementara saya itu kalau mikir itu nggak ada urusan dengan pribadi saya. Contoh saya mikir keberlangsungan santri. Saya mikir bagaimana saya tidak mengecewakan jamaah. Mikir bagaimana membahagiakan orang tua. Sehingga kalau kita berpikirnya produktif, itu tidak akan mengganggu kesehatan kita. Yang menjadi problem adalah ketika kita berpikir negatif. Maka kenapa kemudian mindset ini perlu dikelola. Pikiran ini perlu dijaga. Supaya otak keratang belangkeran nengdi-nengdi. Yang menjadikan kita sakit apa coba? Temannya tuku mobil, kita ikut-ikutan naik mobil ambulan. Lebih mahal Gus itu. Lebih mahal. Temennya beli rumah, ikut-ikutan masuk rumah sakit. Koncone tuku tanah, melu-melu mlebu tanah, kuburan. Nah. Jadi orang gila itu nggak pernah sakit karena otaknya nggak dibebani dengan sesuatu yang berlebih. Makanya ibu-ibu di sini kalau mau sehat gampang. Jangan kok dadi wong edan. Oh, petok ini. Jadilah orang gila itu. Sehat terus kan. Angel sum.
Lu, bahaya tak? Maksud saya apa? Allah memberikan kapasitas kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka ayat yang paling terkenal nopo, Ibu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mungkin kalau Anda ini ditambahi di belakangnya, jangan hanya fangsurna 'alal qaumil kafirin, fangsurna 'alal qaumil cerewetin. Ditambahi. Kan kalau berdoa itu fangsurna 'alal qaumil zalimin, fangsurna 'alal qaumil kafirin dan seterusnya. Fangsurna 'alal qaumil munafiqin. Lah kamu tambah fangsurna 'alal qaumil cerewetin. Gak mungkin Tuhan itu memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Nah, persoalannya adalah banyak orang tidak sadar diri seberapa kemampuannya. Sehingga kesannya apa? Dipaksakan. Sehingga kalau dipaksakan, ya mohon maaf, cinta saja dipaksakan pasti gak indah kok. Betul? Walaupun itu tuh kadang-kadang kayak orang diperkosa, mau gak mau harus dinikmati. Saya itu kadang-kadang penasaran, orang-orang ngomong, oh itu orang diperkosa itu lama-lama dinikmati Gus. Saya pikir enggak bisa. Oh kadang-kadang hubungan suami istri saja kalau artinya tidak sek, rasanya tidak nikmat kok, betul? Alah, kayak tahu kelon wis kelon semua ya. Sudah ketemu bojo betul. Jadi kalau orang nggak mau dinikmati kayak orang diperkosa itu salah. Minimal kita sadar kemampuan kita itu seberapa. Makanya bola-balik saya bilang, hendaklah kita menjadi orang yang sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Sehingga Ibu, kita tahu posisi kita itu di mana, nggak usah dipaksakan. Contoh ya, saya tahun ini memprioritaskan berangkat haji furoda, haji khusus itu untuk bapak ibu saya, karena daftar reguler nggak berangkat. Saya, kalau bapak ibu saya berangkat, bapak ibu mertua saya nggak berangkat, pasti jadi omongan. Itulah pancen. Mau bilang, wah, memprioritaskan orang tua melupakan mertua. Makanya kemudian saya berinisiatif, empat-empatnya saya berangkatkan, bapak ibu mertua. Tahun kemarin istri saya haji itu karena nadar. Saya pengen dia berangkat haji bukan karena nadar, akhirnya berangkat daftar 5 orang. Allah itu maha adil. Setelah saya membayar 5 orang untuk haji, sahabat saya Raffi Ahmad telepon, Gus, saya sama Nagita, sama Mami, sama tim Rans mau berangkat haji. Saya itu kok kepikiran pengen ngajak Gus Miftah dari tahun kemarin. Akhirnya coba Anda lihat, mekanisme Allah itu tidak pernah gagal. Saya membayari haji istri, bapak, ibu, mertua saya, orang tua kandung saya. Saya kemudian tahun ini bisa berangkat haji, dibayari sama Raffi Ahmad. Lah ya cipta dibayari cahangkong lah, ya mungkin tak. Ya mampu. Maksud saya apa? Ternyata ketika takdir Allah itu kita jalani dengan penuh kesadaran sesuai dengan kemampuan itu asik. Saya memberangkatkan haji orang tua, bapak, ibu, mertua, istri. Ternyata Allah nggak tinggal diam. Miftah, masa istri kamu berangkat, mertua kamu berangkat, orang tua kamu berangkat, kamu enggak dibayari? Delalah, Mas Raffi Ahmad visanya nggak keluar. Bukan nggak jadi. Akhirnya Mas Raffi yang bayari saya nggak jadi berangkat, saya tetap berangkat. Itulah yang dimaksud haji itu panggilan. Yang punya uang banyak belum tentu dipanggil.
Yang nggak punya bisa dipanggil. Maka teorinya apa? Haji itu mohon maaf, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, pertanyaannya adalah pribadi seperti apa yang dipanggil oleh Allah? Nah, kita mau masuk tema ini. Kan temanya kemarin apa? Menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai. Kalau kelasmu jelas, terlalu banyak mencintai, nggak ada yang terlalu banyak mencintai, nggak pernah dicintai. Kasihan. Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Sakit hati. Makanya kamu harus ingat, semua orang punya hati, tapi tidak semua orang hatinya berfungsi. Rapayu. Jogja, Malang, Ponorogo. Wis kadung sayang direbut karo wong liya. Ikhlas Gus. Dolan ning Malang dadi marbot. Bojoku ilang diuntal karo cocot. Lagi kita ayam tapi medeni wong ngene. Sayur ayam lawuh kerupuk. Ketok ayam jebol atine remuk. Cuaks. Apa itu cuak? Ya kaya cangkemmu iki cuak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini ya, kita mau belajar ini. Bagaimana kita menjadi orang yang dicintai sama Allah. Untuk sesi pertama ini. Siapkan telinga Anda, tata hati dan pikiran Anda, tatap mata saya. Bila dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, kau pastikan kamu bisa rindu tanpa harus ketemu. Makanya jaga kesehatan sebelum ngomong yang mencintai. Saya itu punya banyak resep. Resep yang paling saya suka itu cuma 2, madu sama dikombinasi. Karena madu plus jahe itu mengobati flu. Jadi kalau agak flu gini sebenarnya suguhannya bukan banyu putih, Riz. Madu karo jahe. Kere nulis. Lagi bang, kalau diprotes kali kungyan sing wingi orang itu tiket. Abang harus tindak lagi ke Hong Kong daripada saya mati di dirimu bah. Waduh. Aku lara mangkat gue kayak nulis mati tenan. Ternyata aku mangkat mau jadi korban nafsune nulis. Kan aku jadi galau. Madu plus jahe mengobati flu. Madu plus lemon itu untuk diet. Jadi yang gemuk-gemuk itu kamu cari lemon pakai madu. Itu untuk diet bagus. Madu plus air hangat itu untuk mengobati mah. Kalau mah pakai madu sama air hangat. Madu plus mengkudu itu mengobati hipertensi. Madu plus istri perang dunia ketiga. Madu plus racun. Tapi itu, seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Lah dintup tawon iki paling sing bendol mung matane. Nak dintup bojone halan entek kabeh sarah. Curhat matamu curhat. Wis tahu berarti. Aku wis tahu. Tidak mungkin. Saya kemarin baru nasihat pernikahan anaknya jenderal di Jakarta. Saya bilang apa? Perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan laki-laki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Wow. Nah, pertanyaannya kenapa kamu di Hong Kong? Karena kamu tidak menikah dengan laki-laki yang tepat. Iya.
Sini tengah langsung batin. Oh Gus, tak pikir bojoku apik. Omongannya manis kaya madu, jebul kelakuannya kaya asu. Betul. Itulah hidup. Yang kita cintai saja bisa salah. Makanya hari ini temanya menarik. Menjadi pribadi yang tidak hanya mencintai, tapi dicintai. Saya mau tanya, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Sebelum sopo. Ibuku Gus. Guys, tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Ya Allah, ngantuk, capek, ketemu Kung Yan mari lho Robi. Langsung melek mataku. Berarti ya Gus. Apa Bu? Yang berarti pengobatnya Iya. Kan ada gajah makan gorengan. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, presiden para Kung Yan. Tadi Bu Nuris bilang, kalau Gus Miftah nikah lagi nggak diundang, cocok. Aku rasa diundang cocok aku. Malah aneh aku. Iya, aku mau undang seneng tapi dikapruk bojoku masalah aku. Memang ada beberapa capres telepon saya, Gus, tolong saya dibantu. Nanti Gus Miftah saya minta jadi Menteri Agama. What? Saya bilang. Gak usah lah saya jadi menteri, gak usah jadi apa. Itu membunuh kemerdekaan saya bersama para Kung Yan. Menteri Agama Republik Indonesia Miftah Maulana Habibur Rahman. Sesuk ana telepon, sapa? Nuris, sapa kuwi Nuris? Langsung nulis kendat ning Sorwet Kemangi. Santai saja Bu Nuris, mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Iya. Ini status mutik pak oke banget loh Nyong. Oh telat, HP mau cross kok rakyat. Saya itu kenapa mau jadikan menteri, ada partai pengen nyalonkan saya gubernur, saya nggak mau. Karena saya orang yang pinter menilai diri sendiri. Jadi saya bilang, jadilah orang yang pinter menilai diri sendiri. Kenapa? Karena untuk menilai orang lain tidak butuh belajar. Yara, profesor kabeh lah menilai orang lain. Betul kan? Kalau menilai diri sendiri itu butuh belajar. Kalau menilai orang lain nggak butuh belajar. Betul Bu? Makanya terahiyo. Ya hari ini kita mencintai dan dicintai. Kalau kamu banyak buaya yang mendekati kamu katakan sama laki-laki itu, sorry, tidak menerima buaya. Ini hati bukan kebun binatang. Ternyata Bu, sakit hati dan sakit gigi itu sama. Sama-sama berawal dari yang manis. Betul nggak? Terlalu banyak makan manis sakit gigi. Terlalu banyak janji manis sakit hati. Makanya saya tahu yang paling punya banyak penyakit diabetes adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan terlalu banyak makan janji manis. Iya. Kalau laki-laki kencing manis. Setiap lihat yang manis pengen kencing. Cuaks. Kalau mulai ngomong aku dirasani ya. Gue ingin ngono kae dirasani sepatu. Nang masjid nganggo sepatu. Ngono tak copot iki. Oi, sing wingi ngrasani aku sepatu delengen matamu delengen. Saya ditaktek-taktek ning Facebook karo ning TikTok ora tak waca, ora tak gagas. Malah nulis kirim aku goblok. Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Ciri-cirine jilbabe coklat.
Sing jibrape ijo insyaallah. Luwih nemen. Wis santai mawon lamun dirasani wong mundi boleh. Wong saiki wong mlaku kesandung kok ngene apa mboten? Dalane rata sesuk kesandung kok. Minimal apa kesandung karo sikile dhewe. Iya kan bener. Makanya ya biasa-biasa saja. Nanggapi orang ngomong tuh biasa-biasa saja. Jenenge mon wong ndeloke kandel alok. Nganti matane blobok gedene sak lombok. Iku jilbab coklat. Nah ibu, betapa beruntungnya orang yang memiliki hati di mana hati itu bisa medandi. Urip itu kan keseimbangan ya, balancing. Makanya kehidupan pun itu diprogram oleh Allah supaya seimbang. Coba doanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dari fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah itu ternyata menjadi syarat wakina ada. Jadi kalau pengen dijauhkan dari api neraka itu kamu harus memiliki dunia yang baik dan akhirat yang baik. Itu kan namanya keseimbangan. Menariknya ibu, coba anda lihat. Kita belajar tajwid. Rabbana atina. Ketika berbicara dunia itu kita disuruh membacanya dengan idhar. Idhar itu artinya apa? Jelas. Fit dunya. Ini menunjukkan apa? Urusan dunia itu harus jelas. Makanya kamu kerja di Hong Kong sebagai kunyan atau sebagai apapun, itu gajimu juga diperjelas dari awal. Makanya membacanya idhar. Fit dunya. Bukan idgham. Fit dunya. Ini artinya apa? Urusan uang itu kita gak boleh bulat, harus jelas dari awal. Kowe kerja ning Hongkong sebulan gajinya katakanlah 100 juta kayak Bu Nuris umpamanya. Ya diamin kan dhisik toh. Kan iso wae sebulan Bu Nuris gajine 100 juta. Digaji plus ngedol kulkas, ngedol kipas angin. Loh, jangan bilang gak mungkin. Jajalah pengajian bendina ngundang Gus Miftah. Isa loh gue. Fit dunia. Urusan dunia itu harus jelas. Hitungan kontrak. Saya kontrak nambah 2 tahun. Gajiku kepiye. Itu udah sign kontrak dari awal. Makanya harus idhar. Gak boleh kita itu hitungan sama orang kok. Bulat kayak entot kebuntel katok itu gak boleh. Gue metu, tapi si mambu awake dhewe soalnya tut balik ke cangkem sup. Nah, menjadi orang yang sadar potensi. Apakah saya potensi untuk dicintai? Tidak hanya sekedar mencintai. Ternyata Allah itu baik. Kita dikasih banyak pilihan untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Ada sekian ayat yang bunyinya itu sesungguhnya Allah mencintai titik-titik. Yo, ini tak bahas, kamu ingat-ingat dan kamu menjadi pribadi yang mana? Allah mencintai kamu dengan alasan apa? Lah, orang yang selamat itu siapa? Yang tahu potensi. Contoh, potensi saya ning cangkem, kok saya kerja nganggo tangan, yura dadi. Potensimu kerja ning tangan, kok kerja nganggo cangkem, yura dadi. Karena valikuli sayin maziyah. Semua orang itu punya spesialisasi masing-masing. Ya, punya spesialisasi. Dulu orang bilang, orang segalak saya, sekeras saya itu nggak mungkin ngaji di hadapan presiden. Ternyata saya orang muda yang paling sering diundang sama presiden. Kan sing bosokmu cangkemku, kelakuanku ora. Daripada banyak pejabat, cangkemnya halus, kelakuannya. Orang kita itu aneh, Bu. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan pendapatan haram. Wedi karo babi, tapi rawat di karo korupsi.
Makanya para kungyan, ingat, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada banyak pejabat tangannya bersih hasilnya kotor. Aku seneng lah ndelok status WA-ne Bu Nurisku ngosek WC tugas negara. Nuris ngosek WC tugas negara, ora apa disukuri. Mbok sekali-kali kowe nyewoki majikanmu mau posting. Ora apa-apa. Nyewoki juragane dinggo update status kayak caption. ATM berjalan. Silitmu mambu, tapi itu dolarku. Nah, Ibu, kita akan lihat. Ini kategori orang-orang yang dicintai Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya berharap kita semuanya menjadi orang-orang yang termasuk dicintai oleh Allah. Amin. Untuk apa kita mencintai tapi harus sakit hati? Tapi kalau dicintai Allah, kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, pasti Allah akan membahagiakan kita. Kalau kita di sini di Hongkong, mohon maaf, dicintai sama codot di sini, belum tentu codot itu bisa membahagiakan kita. Malah sekarang banyak orang dicintai malah duitin entek untuk mereka yang codot-codot laknatullah alaih. Kalau ini jadi garangan. Mangan gorengan yang tengah wajian. Ketoke garangan, bunokung yan yodoyan. Ini kategori-kategorinya dilihat. Anda dengarkan baik-baik, dicatat, dimengerti. Ini saya ingin kita semuanya menjadi orang yang minimal salah satunya dicintai oleh Allah. Kamu dicintai suami kamu, belum tentu suami kamu bisa membahagiakan kamu. Buktinya apa? Kamu di sini. Malah duwe bojo karo ora duwe bojo rasane begitu wis makan ning Hongkong, nah ternyata luwih enak ra duwe bojo. Pengen mau ijol ke? Ya Allah, jamaah lurus itu. Duwe bojo, takoni bojomu, Mas, umurmu piro saiki nggih pun tak ijolke lawean loro. Pikir tombo. Boy, kamu romantis sama suami kamu, Mas, karena kamu tahu kenapa donat itu bolong? Karena yang utuh hanya cinta kita. Iya. Orang jawab, tapi bohong. Kategori orang yang dicintai oleh Allah. Ini landasannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kamu tidak hanya menjadi orang yang mencintai, tapi hendaknya dicintai. Ini namanya apa? Timbal balik. Tidak bertepuk sebelah tangan. Sehingga apa? Potensi kita sakit hati itu kecil. Tapi ternyata Ibu, kalau yang mencintai kita itu Allah, tidak akan pernah membuat kita sakit hati. Nah, apa saja kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah? 1. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. 1. Nanti kita terangkan satu-satu. Insya Allah rampung jam 7 malam. Gak apa-apa, Gus. Kuat? Aku sing modar. Idealnya ke Hongkong itu sebenarnya ya 2 tahun sekali itu ideal. Sak kontrakan ini. Udah penulis
Ribut karo kontrak. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 2 bulan. Iso meteng aku nih. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Yang ketiga, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah innallaha yuhibbul innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang jujur. Nah, sekarang begini. Kira-kira dari semua kategori yang dicintai oleh Allah itu kita mau masuk domain yang mana? Kita lihat ada satu. Pak kabeh kita ramungan rupamu kabeh. Oh, kamu pengen menjadi orang yang dicintai Allah dengan sekian banyak kategori. Membahagiakan suamimu satu saja kamu tidak mampu kok. Ya udah mampu. Kita lihat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang baik. Bagaimana kita supaya dicintai oleh Allah? Jadilah orang yang baik sehingga mendatangkan rahmat Allah. Maka ayatnya begini. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang baik. Berarti apa? Untuk mendapatkan rahmat, syaratnya adalah jadilah orang baik. Selama kamu tidak menjadi orang baik, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal kita tahu orang itu masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmat. Kue seprono seprene manggon ning Hongkong, satu saja yang mendapatkan rahmatnya Allah, itu adalah merupakan jaminan kamu selamat. Sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan, kok nggak ada yang mendatangkan rahmatnya Allah, kamu nggak akan selamat. Makanya kita itu nggak boleh menghina orang. Wah, bagi melu pengajian mau pisan gaya. Bisa jadi melu pisan tapi selamat. Amin. Yang saya minta melu terus, selamat terus. Amin. Kenapa kita nggak boleh berhenti untuk ikut ngaji, ikut belajar dan lain sebagainya? Karena kita nggak tahu dari majelis mana yang mendatangkan rahmat. Artinya apa? Kalau ibu mau beli sesuatu, pilihannya banyak sama pilihannya satu. Kira-kira lebih puas pilihannya yang mana? Yang banyak. Semakin banyak pilihan, semakin bagus. Demikian juga kebaikan-kebaikanmu yang banyak itu akhirnya menjadi alternatif bagi Allah. Ini mana yang akan aku berikan rahmat? Syaratnya yang pertama adalah jadilah orang baik. Barang itu kalau baik saja laku, apalagi orang. Baca, nyun sewu, lak jenengan tuku degan. Ono degan sing apik, ono degan sing elek. Kira-kira sing mau tuku sing apik apa sing elek? Sing apik. Apa meneh ana apik, ana elek. Sing tuku sing apik ndelah sing apik, mohon maaf regane murah. Luwih mau tuku meneh. Loh. Gus Miftah itu di kalangan pejabat terkenal dai paling mahal. Ning pejabat. Lah ning Hongkong, ya ampun. Ya, kan cinta. Walaupun ya terpaksa. Ibadah Gus. Terpaksa nanti mahal Gus. Ya santai lah. Pokoknya kan saya bilang, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kungyan mana bisa. Cuak, serapat, cuak, ngono cuak.
Nah, ada satu ayat bunyinya adalah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan memperebutkan satu posisi untuk menjadi yang terbaik. Anda salah. Tetapi fastabiqul khairat itu apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Saya kira gini, kowe kerja karo majikan A, Bu Nuris kerja di majikan B. Ini mau bersaing dalam hal apa? Wong cetok, nggone dewi-dewi kok. Maka kalau fastabiqul khairat itu apa? Kamu kerja di A menjadi yang terbaik, kamu kerja di B menjadi yang terbaik. Maka saya itu kok aneh. Sekarang banyak pendatang baru, ustadz baru, ini saingan. Saingan dalam hal apa? Saya kemarin ditelepon sama teman ustadz. Lah, Gus Mentano tiap hari ngaji, aku sepi Gus. Kalau saya itu gak diundang ngaji, orang malah seneng. Kenapa? Berarti orang itu sudah baik, gak butuh ngaji lagi. Wadene kita itu masih mau ngaji karena kita ngerumangsani belum baik. Sehingga kalau orang mengatakan, wah jobku titik Gus, wih goblok menang. Sejak kapan ngaji itu job? Loh, benar. Kalau saya nggak dapat undangan ngaji, saya masih punya pondok kok. Aku bisa ketemu santriku kok. Aku bisa mulang kok. Apa bedanya aku mulang awakmu karo mulang santriku ning pondok? Apa padha-padha ae. Malah luwe untung mulang santriku. Aku mulang santri gede dadi kiai duwe santri mulang pahalaku ngalir terus. Lah ngajari nulis ora iso-iso. Tapi bisa jadi loh, jariahnya Bu Nuris paling banyak itu bukan karena dia kerja di Hongkong, tapi mergo ngurusi majelis ilham. Loh kaya ngono ra mau amin ke yuyu. Telat malaikate minggat yuyu. Lah kon dongake lak di Bu Nuris dibully amin. Bu Nuris dongake meneng. Amin, Gus. Rai kelas amin. Maksud saya apa? Kita itu ditakdir dengan kebaikan masing-masing. Baiknya Miftah mergo cangkeme umpama. Baiknya jenengan mergo tumindake. Oh iya, aku ditakdir ning ini bukan sebuah kehinaan sopo. Bilang Anda kerja di sini kehinaan. Enggak, bagi saya ini ada sebuah kemuliaan yang luar biasa. Karena derajat orang itu adalah ketika dia bermanfaat. Amal yang baik itu adalah sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Yang kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang untuk menghilangkan segala kesusahan dan keribetan. Anda kesini dalam rangka apa? Memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya, betul? Membagikan kebahagiaan bagi keluarganya. Ini amal yang paling utama menurut Allah. Gara-gara kamu kerja kesini di sini, tiap bulan kamu bisa kirim dolar. Dodone melar. Keluargamu di rumah bahagia. Ternyata menurut Nabi itu adalah amal yang paling utama. Maka saya bilang, kalau uang kita itu habis untuk ngurusi keluarga itu keren. Betul? Daripada uangnya habis untuk maksiat. Daripada duitmu entek diuntal gerandong. Diuntal garangan. Urung kenal wis transfer. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Lah sing ngene iki biasane jilbabe ireng. Jilbab dudu blangkon iki. Ngono ki begitu garangane minggat, gawe status WA. Aku gak bisa hidup tanpamu. Halah halah halah.
Apa to yuyu? Aku nggak bisa hidup tanpamu. Makanya belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk spesial, mampu bertahan hidup walaupun hanya dengan organ tunggal. Lai organ. Nek masa dangdutan gak gua hadro, ayo apa anda? Rungkat prok, ayo. Ente anprok. Ya Allah, codot. Nah, ternyata Ibu, ini menurut saya sekian banyak orang yang dicintai oleh Allah itu alternatif. Anda mau pilih yang mana salah satunya? Contoh begini, ketika tadi saya bilang innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang adil. Nah, ini yang dimaksud siapa? Ayat ini harus dipahami oleh para pejabat. Contoh, orang korupsi itu adil apa enggak? Orang berjanji tidak menepati itu adil apa tidak? Tidak. Saya saja yang tidak berjanji saya tepati kok. Mergo nulis grisenya. Wah, mau ngono gedung, wah. Masake, bah, iki tuh gawe tiket 3.000 sak jam solcrot, bah. Solot kok solcrot. Udah malah sakit gitu. Apa Bu? Pembukaannya banyak yang beli tiket. Yasinan belum dimulai. Oh, Ibu pengen diyasini. Oke. Kayaknya Ibu yang guyu karo nutupi cangkem gini. Tak pikir isin bono ora pamer gelang. Beda karo samping ini, belas atau nggak ketemu ngene. Khawatir gelang karet ketok. Hebatnya orang NU ini sebenarnya ayat-ayat berat. Tapi kan kalau ngaji gini asik ya. Rasa sepanan. Urip pisan kok sepanan. Ning surga itu kan onone seneng. Berarti lah jenengan ning donya ngaji wae seneng berarti nyicil surga. Ning donya wae senenge kaya ngene. Apa meneh sesuk ning surga. Maka kita doakan mudah-mudahan Bu Nuris masuk surga pertama kali ya. Mangkat sesuk. Lah yo mamin ke barang yo ngopo. Tapi saya meyakini dari puluhan tahun Bu Nuris di Hongkong, insya Allah Bu Nuris termasuk orang yang baik. Loh, ngono lah aminnya lah abot banget toh. Insya Allah Bu Nuris termasuk orang yang baik. Nuris, dongake malah ngomong-ngomongan dewe. Saya pikir kemayuman ki sapa iki? Oi, Cuk. Malah bisi-bisi kayak pasangan lesbi. Insya Allah Bu Nuris orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Bu Nuris jangan dikubur sebelum mati. Innallaha yuhibbul muqsitin itu lebih tepat untuk pejabat. Kue ditakdir jadi pejabat, ya kamu harus adil. Ciri keadilan itu apa? Kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tidak boleh mengkhianati kepercayaan rakyat.
Makanya kalau di Indonesia saya bilang, kok di jalan banyak mendadak orang ramah, murah senyum, saya curiga jangan-jangan caleg. Iya Gus, biasanya. Betul? Kok mendadak banyak orang suka pengajian, jangan-jangan tanda-tanda pemilu sudah dekat. Betul? Kok para pejabat bos mulai seneng sowan kiai, itu tanda-tanda akan ada pemilihan umum. Sogok menyogok gitu. Ar-Rasi wal murtasi binar. Sing nyogok karo sing disogok sama-sama di neraka. Pertanyaan saya, ibu-ibu kungyan pilih mana? Nyogok apa disogok? Disogok. Wes, mulai. Aku takut. Bubar. Malah sogok-sogokan. Tapi itu Bu, apapun besok pilihannya perbedaan, jangan sampai memecah belah majelis ilham, betul? Jangan sampai persaudaraan sesama BMI yang ada di Hongkong rusak hanya gara-gara beda pilihan presiden, setuju? Mak mana kulo kalau jenengan beda ya apa-apa. Wis biasa ben padha alhamdulillah. Sing dadi sapa wae kuwi takdire Gusti Allah. Kalau Anda bilang, "Lho Gus, kok Gus Miftah dekat dengan Pak Prabowo?" Lho nyatanya sing sowan aku Pak Prabowo. Pondok saya itu terbuka untuk semua capres. Saya umumkan, calon presiden yang mau nyalon silakan datang ke pondok saya. Lah, disogok Pak Prabowo cangkemmu ngawur. Sama sih ngomong. Santet meteng lho. Saya bilang semua santet meteng kula purun Gus. Berdiri. Kamu nafsu. Saya itu kan dianggap tokoh masyarakat, dianggap tokoh publik, dianggap punya pesantren. Saya dekat dengan semuanya. Lah, pintu pondok saya itu jangankan capres, wong kentir tak tompo. Loh, Bu Nuris tanya sama saya, sing sowan ke pondok siapa, Bah? Sing sowan Pak Prabowo. Itu saja. Seandainya saya milih Pak Prabowo, ya itu hak pilih saya. Kue podo kena, rapodo ya ora apa-apa. Sing cetha sampai hari ini saya sudah nyoblos istri saya. Pasti itu. Hah? Apa nih? Ya dulu. Jadi wes ramune kesini yo, selawatan di sini yo, menatekan. Jadi yo, gue rasa sampai congkrah hanya gara-gara beda pilihan gitu nama badan. Santai mawon. Pak Prabowo, saya nawani kulo Menteri Agama niku Pak Prabowo. Saya bilang betul sama Pak Prabowo. Jenengan dadi presiden, kulo tak dadi kiai mawon. Oh, demi kungyan rahimakumullah. Kurang apa aku cinta sama kamu? Tapi kamu tidak pernah mencintai aku. Ngasih kopi saja, kopi dingin. Raniat nuris. Nah, saya saat ini. Oh. Apa ya bajuku ya? Tambah langsing. Lah yo men aku jajare karo wong kuwi ya lah. Malah kaya angka 10 yuyu. Nah, saya saat dringin selawat. Terus ke sing muhsinin tadi itu, sebelum ke muksitin. Ternyata Ibu, kebaikan seorang muslim itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Mangiling-iling. Dengan banyak hal. Delokon raiku aja bokongku. Ku yang ngono, lemu, selonjor. Pengajian ngomong ini kaya ini.
Ora mung mangsane tungkae meletek-meletek. Iya bingung saya kayak kamera. Oi, Hadro siap-siap malah mudun. Iki anggota Hadro tuh. Kok malah minggat? Sabar. Kebaikan itu ternyata bisa berangkat dari banyak hal. Kebaikan bisa dari ilmunya, bisa dari tenaganya, bisa dari hartanya, bahkan bisa dari senyumannya. Karena dawuh Kanjeng Nabi minimal lak kowe iki pengen ketok dadi wong apik, jagalah senyum dari bibirmu. Mila lak njak awakmu ketemu wong ning dalan, wong merengutan karo wong sumean, kira-kira lebih nyaman lihat orang senyum apa orang merengut? Begitu juga sebaliknya, kalau Anda senang melihat orang yang tersenyum, berarti kewajibanmu menjaga senyumanmu supaya orang nyaman melihat kamu. Awake dhewe iki gak adil, seneng delok wong liya guyu, tapi awake dhewe ya ora iso guyu. Seneng delok wong liya sumeh ning awake dhewe prengat-prengut. Kondi yuk, komburi. Arep ndi? Ning arep. Omahe pundi? Rata gawa. Sok-sokan itu. Ya sumeh, ana wong takon dijawab sing apik. Saking pundi? Saking dalem. Ora ana wong takon dijawab hehehe. Hampir. Nah. Coba sekarang dilihat. Potensimu sekarang berbuat baik dari apanya? Gus Miftah itu berbuat baik dengan sedikit ilmunya. Mula kula niku pelayon ngalor ngidul. Kula wingi teng Jambi, Bu. Ya Allah, perjalananku dari bandara masih 6 jam. Dalane ya Allah. Jambi iki padha karo Lampung. Ana wong Lampung ning kene iki. Kuwi wong Lampung rupa-rupa kaya gajah kabeh. Aku lungguh ning kiwa, mobile mlaku mencelak tengen bluk. Lungguh tengen mencelak kiwa bluk. Ya Allah serasa diantem ombak. Ngono kuwi ya tau wis dalane elek ning Lampung kuwi. Aku ndek pengalaman yuk. Delala kudu nyebrang. Wis dalane elek baru numpak getek. Ya Allah. Nasib. Dadi lah jenengan ngomong dadi kiai niku mesti kepenak. Kuwi lak sawangan, mumung tak aminke. Aku wingi ngaji karo Mas Aris ning Kalimantan. Ya Allah, perjalanan sekian jauh nang Sampit Kota Waringin. Gus Kausar. Ploso niku gumun, Gus. Kula iki nglampahi kaya jenengan ra kuat. Mesti kula ra kuat. Kula niku gelem cedak-cedak mawon, adoh-adoh kula wis ra kuat. Kula niku lak dipikir kuat mboten kuat nyuwun sewu. Mung mergo tresna kula kalih jenengan. Matur suwun. Matur suwun. Lah pripun to, Gus? Ya. Ki kaosku ki lho, gambare ning kene ki lho. Ya Allah. Gus tandane fan bener kok. Oh, fan bener. Kan aku jadi dekat sama Alah. Wong sak meneh mbanuk sing nganggo kaos mung tak iki tok iki. Ora sedeng. Lah namu kegedean kok. Ora sedeng. Sing gede apane? Sing gede mung cangkeme kok. Lah, ternyata nyuwun sewu. Saya kemarin siang menghadiri pembuatan masjid di Purwakarta bersama Pak Menteri Bahlil, para pejabat yang lain. Ternyata nyuwun sewu. Orang itu kebaikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sing duwe ilmu ya baik dengan ilmunya. Panitia ilham ya baik dengan tenaganya. Ngalor ngidul kaya Bu Nuris isu-isu wis jemput Gus Miftah. Bingung WA Mas Aris. Abah hilang Bu, modar ya. Ayo Nuris galau. Lah abah nang ndi? Aku mau di demo karo Kungyan. Wis, krungu kabar Gus Miftah hilang ning bandara ngono. Ketoke petugas imigrasi ini naksir karo aku. Lho Mbak ayu kok takon suwe banget ndelokke aku ngene wae. Coba matanya mendelik. Nyoh. Lah Mas Aris wis metu lho. Wis wean karo Bu Nuris, aku rong metu. Gara-gara petugas imigrasi ini wedok. Katanya pengen jambak rambutku barangku ya. Rambutku tak tali.
Coba dicopot rambutnya tak longeng ini. Nyoh. Gara-gara foto paspor saya rambutnya Gondrong. panjang. Lah mau di depan petugas imigrasi kelihatan pendek. Aku metakon, Kungyan, seneng panjang apa pendek? Panjang, weh tak lo gini-gini. Gue sih gundul kayak sepet. Coba kacamatanya dicopot, tak copot. Iki mbak iki naksir aku boy aku. Copot. Wes gini wae. Kacamataku tak copot, tapi syaratnya siji. Iki panitia meh ana kotak infak. Per wong $100. Ayo. Tak copot, ayo kowe. Wani. Waduh lah mau dari aku. Rasa. Wani mung 100 wae kok jenenge. Rasa no we. Aduh lah mau dari aku. Kok dadak takon ngono bareng. Oh, coklat gambar singo. 1000. Wih, Nuris, mosok kacamata copot mung 100 ya 1000. Nah ya. Modar ada. Orang gajian nyontek mau kirim kabeh kok dadakno. Dolar Hongkong iki pira to? 1.900 rupiah. Iya. Dene berarti lah $100 iki mung pira to? Gus Miftah. Ya Allah. Saya juga ada. Kudune coklat. Anyang. Makasih Mbak, makasih Nduk ya. Lagi ya ini ganteng diwene boneka iki lho. Happy Father's Day katanya. Hah? Ini hari ayah. Ayah. Aku masih mas. Father Day. Semoga-moga suak. Ya, makasih. Peningkatan mau 10 saya kira 20. Kayak. Yang 100 mana yang 100? Yang coklat mana yang coklat? Yes. Ini aku ngene wis iki apian. Sing sok engko sedekah coklat oleh foto karo aku. Oh, langsung ngacung iki. Yang foto ngene deh, nyoh. Ya Gus Miftah. Jadi ngeten, kalau iki duwe jamaah teng Klaten yang dulu saya ceritakan orangnya stroke, matanya nggak bisa melek sama sekali. Dibawa ke rumah sakit habis ratusan juta nggak sembuh. Ternyata apa? Begitu dibawa pulang ke Klaten, itu sembuhnya bukan di rumah sakit. Mung bojone bendino ndongake, anake bendino nyodakoi. Di rumah sakit habis ratusan juta, stroke ora mari. Suaminya tetap koma. Begitu dibawa pulang, bendino bojone ndonga, bendino anake sedekah malah mari. Ayo, saya takon. Duitmu mending entek di rumah sakit apa mending di sedekah? Lak neng rumah sakit ki $1.000 titik apa gede? Titik. Lorone rumah sakit yo minimal 10.000. Ayo. Bunda itu dulu di rumah sakit cancer, dari awal sampai beliau sembuh, situ saya hampir habis 2 miliar. Lah masa godong? Itu selama 3 tahun mastitis plus cancer. Itu 2 miliar. Padahal nyuwun sewu, 2 miliar itu baru di rumah sakit. Tapi saya meyakini, marine Bunda itu bukan karena 2 miliar di rumah sakit. Mergo Bunda itu sedekahnya luar biasa. Apalagi lah dino Jumat, dino Ahad, hari anak lahir, wis mung sasel wal-wal ceracrot ceracrit kabeh dikek. Malah aku jarang diceroti malahan gitu loh.
Tak takon, duitmu luwih seneng jaga kesehatanmu kelawan sedekah apa rumah sakit? Terus mulai ragu. Ayo. Wong Arab itu ternyata tak dongake tenan. Sesuk kula nang wukuf teng Padang Arafah, kanca-kanca Hongkong kabeh tak dongake. Amin. Wong Arab niku rumah sakit itu api-api, tapi rumah sakitnya sepi. Ternyata apa? Karena begitu mereka sakit, yang didatangi bukan rumah sakit, tapi sedekah digedheki. Mula musim haji ngoten iki nyuwun sewu. Wong Arab niku lak sedekah, Bu. Sorry banget ini. Nasi bok, ayam seputuh dikasih jamaah. Jeruk sak truk, apel sak truk didum-dum iki. Beda karo kungyan. Jeruk telu ngenteni kancane loro. Jeruk telu ngenteni dina Minggu. Ayo. Tukar kado ning taman. Cedue Minggu sing sedekah oke tak kasih tahu. Minggu itu weekend. Tapi cintanya Gus Miftah kepada anak-anak Hongkong will never end. Tidak akan pernah berhenti. Ayo, pilih duit entane rumah sakit apa disedekahke? Sedekah. Sing wani 100 ngacung. 100 ora kabeh mung 3 kok. Sing wani 100 ngacung. Sing wani 1000 ngacung. Iya ora ono. Sing wani 1000 ngacung. 1, 2, 3, Gajian, Gus. 4 tok. Gajian. Utang. Bunuris piro? 1000. Ora wani. Ketuane wani. Tak berani sing 1000 ngacung. Potong amplop. Ayo panitia liwat arepe 100, arepe 1000, 10.000 karepmu. Wong itu sing oleh hasilnya ya awakmu. Betul? Pokoknya sedekah ndongake muga-muga sehat kabeh. Amin. Atiku rasane lara apa? Lah kowe iki rakat mau lho. Mau nyusu-nyusu. Hoi panitia. Apa diwale? Kowe ngaji aku mubeng. Ayo. Apa diwale? Kowe ngaji ning kene aku mubeng ning jamaah. Wis entek awakku. Remuk. Ya. Hatiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Iso apa ora iki? Ketoprak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadinya 100, timu 10. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safatuhu li kulli hauli minal ahwali apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni
Guru yo dikepuki, ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Mamado ya wasi al-karami huwal habibul ladhi durja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali Ayo ngambiar bareng. Atiku rasane lorong, nyawang kowe rabi karong liya. Nangis getih eloku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi durja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali mustahimin. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Cie nangis cie. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi durja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali mustaqimin. masa kowe lali karo sumpah janjimu, mbiyen bakal ngancani urip tekan pancene medhot tali asmara rabi karo wong liya mblenjani tresna. Tangan diangkat, selawat bareng-bareng sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safa'atuhu likulli hawli liminal ahwali mustaq. Sekali lagi yang lebih keras, tangan diangkat bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi durja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali mustahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masa koyong ini menteri agama.
Langsung kata Bu Nuris, sampai Pak Prabowo Presiden, Abah Menteri Agama awas ora. Presiden Parakungyan. Lagi ke aku degan entek gila tak kandani. Loga lagi. Entek Riz. Tegane cuwili. Ar putih lah bagus, Gus. Hah? Ar putih bagus. Habis ini tanya jawab. Sing takon bayar, sing takon. Silakan kalau mau tanya habis ini kita ditulis kayak kula, kayak Bu Nuris. Tak tambahin dhisik di mana? Duh, jam berapa Bu Nuris sekarang? Jam 12. Jam 12. Wes tanya jawab. Nah. Kita lihat pertanyaannya. Assalamualaikum Gus. Salam. Gus, mohon penjelasan. Bagaimana Gus, bagaimana sedekah kita sedangkan kita ada hutang? Kono loh. Hutang bank buat usaha. Sekian, terima kasih. Ini kalau sekiranya kamu sedekah itu menambahi beban hutang kamu, mendingan gak usah sedekah. Ya, betul? Tapi kalau kamu punya usaha, utang itu untuk usaha, sementara usaha itu ada hasilnya, lah sebagian hasilnya lebih baik untuk sedekah. Tapi lah orang ono hasilnya utang mau ya ora usah sedekah. Tapi saya meyakini Gus, kalau hutang saya bayar, mohon maaf. Kalau sedekahnya besar, hutang saya cepat lunas, bagus. Tapi harus rasional. Jangan sampai gara-gara sedekah kamu malah kamu rakuan bayar hutang. Ya wis anu Gus, sedekahku tak jaluk meneh. Assalamualaikum Sugeng Enjang. Awan, enjang kepiye? Saya mau bertanya Abah, doa dan amalan apa yang harus dibaca supaya cepat diberi momongan? Matur nuwun. Dari Sekar, Lampung. Lah kowe iki ning Hong Kong. Tak kasih doa kayak apapun. Ya enggak meteng. Kalau tak kasih doa sekarang, kamu 3 bulan lagi meteng. Aku malah curiga. Yang metengnya siapa? Codot. Iki ya aneh cah Hongkong gitu. Kayak Nuris umpamane meteng ning Hongkong. Lah curiga tak aku malah. Masa meteng online? Oh no. Endi jenenge Sekar? Sekar. Endi wonge mau? Lamun masul, ya kelon dhisik. Oh, dinae Bu Nuris. Assalamualaikum Gus, saya mau bertanya, apa hukumnya nikah siri tapi beda agama dengan tujuan menghindari zina? Bagaimana Gus, pernikahan itu sah apa tidak? Tidak. Beda agama. Kalau yang laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab itu masih boleh. Tapi kalau laki-lakinya musyrik, perempuannya muslimah, nggak boleh. Nah, ingat, laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab masih boleh. Tapi kalau laki-lakinya musyrik, perempuannya muslimah tidak boleh. Nah, haram hukumnya laki-laki Jawa Timur menikah dengan orang Jawa Barat yang soleh, haram. Kita wis bingung, waduh. Lah mosok wong lanang karo wong soleh ora oleh. Jadi kalau nikah beda agama, siri itu boleh. Tapi beda agama, apalagi kamu perempuan nggak boleh. Nggak boleh, ribet nanti itu. Nanti kamu makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Suamimu jiro lumba. Nggak boleh. Udah cari seagama saja, kayak orang duwe liyane. Assalamualaikum Gus, kita berjumpa lagi dengan
Saya wong Songgon Banyuwangi sing takon sapa? Sok-sokan. Kurang juga dibaca. Gus, saya mau bertanya. Setiap kita punya rezeki, selalu yang diutamakan berbagi pada yatim piatu, janda-janda tua. Loh, tulisannya dan parkir miskin. Fakir. Parkir ini. Parkir miskin. Sudah, nggak bisa ngasih. Terus Gus, apa ini? Bagaimana nasib para duda-duda tua? Iya. Duda-duda tua piye, Riz? Sekian, terima kasih banyak Gus dari saya, Wong Pelumbon Sanggon, Kasih temennya kalau taruh. Banyuwangi, tertanda tukang santet. Santet itu bukan budaya Jawa. Seterusnya. Budaya Jawa ki utang rambalek ki. Oh, tidak. Lah niku mboten namung Jawa, Gus, semuanya hooh. Utang raine manis ditagih kaya Israel. Jadi begini, kenapa kok arahnya kepada janda? Karena dianggap perempuan itu memang mendapatkan nafkah dari laki-laki. Kenapa? Karena dianggap lemah. Walaupun kalau bahasa lemah itu saya tidak setuju. Tapi bahwa tanggung jawab nafkah itu terletak pada laki-laki. Makanya Gus Miftah bilang apa? Laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Tulang tulung, tulang rusuk. Tuh tukang santet Banyuwangi rumahnya ya. Wah, sebelum bertanya, ono tulisannya love loro. Dari inisial A, asu apa sopo? Wong apa ning kene kok? Loh, iki A iki lho ra percaya. Inisial Gus. Inisial. Inisial A. Nah, lha yo sapa jal Agus, Ani apa Ancuk apa Pradon? Gus, ada salah seorang tetangga saya yang intinya dia pernah bilang ke istri mau nikah lagi. Dan juga bilang ke tetangga melalui inbox. Kalau cerai biaya mahal dan mau nikah siri. Yang penting dalam Islam sah. Gitu maksudnya. Dan pernikahannya itu dari awal sampai sekarang merasa tidak bahagia. Dan mempunyai anak karena merasa kasihan. Kasihan kok metengi kebelia aja. Masa kelon aku mesake kowe. Mesake kok mapan gitu. Menurut Gus Miftah, bagaimana Gus secara Islam? Sesuai pendapat Gus. Loh, kalau laki-laki nikah udah punya istri nikah lagi itu kan memang boleh. Loh. Tanpa persetujuan istri. Kalau nikah siri itu tidak ada syarat mendapat persetujuan istri. Yang mewajibkan persetujuan itu adalah pengadilan agama bila istri keduanya menuntut surat nikah resmi. Kalau siri tidak. Maka bahagiakanlah suamimu daripada dibahagiakan tetanggamu. Loh, kan cinta tidak harus memiliki. Contohnya Bu Nuris. Iya. Bu Nuris kena lagi. Apa nih? Kok kamu ngomong penak dadi wong lanang? Sunat loro yu. Gus Miftah sunate ning Jepara, bentuke ukir-ukiran. Delok matamu delok. Malah sepil. Mau aku cowok apaan? Kan biar tahu Gus, ukirannya kayak apa. Kamu jangan pelang benak dadi wong lanang, tanggung jawabnya beda yuk, Tito. Apanya? Kalau persoalan tanggung jawab, kok dia tidak bertanggung jawab, itu yang bukan salah ajarannya, yang salah orangnya. Ajaran itu nggak salah yuk. Kamu jangan nyalahkan agamanya, jangan menyalahkan syariat nikahnya. Gue sing salah garangannya. Loh, Gus, bojoku saiki ngene. Ngapa sing milih kowe kok sambatnya karo aku? Ayo. Kan itu pilih-pilihanmu.
Sing ngrasake kepenak mbiyen ya awakmu. Masa sing kon golek solusi aku? Kan aku ora urun. Nah, pala urun, Gus. Ya terakhir. Padahal lagi mau masih 2, masih 6 lagi yang mau dibahas. Tapi kan waktunya habis. Udah ya, ini pertemuan diongkong terakhir ya. Jangan, Gus. Assalamualaikum Gus. Abah mau tanya, apa atau bagaimana kalau mas kawin berupa umroh? Wow, sok sugih. Mas kawin itu paling bagus berbentuk barang atau uang. Kalau mau umroh, mendingan bentuknya uang, kemudian untuk daftar umroh. Jadi orang Indonesia itu mas kawinnya seperangkat alat sholat, itu latah saja. Mas kawin itu memang bagi perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Tapi ini adalah bahasa sederhananya seorang perempuan. Tapi kalau laki-laki, dia harus ingat kanjeng Nabi mas kawinnya 20 ekor unta. Maka semakin banyak memberikan mas kawin kepada istri semakin bagus. Perempuan merasa dirinya mas kawinnya paling murah semakin bagus. Cara pandangnya dibalik. Bagi perempuan berpikir aku mas kawinnya cilik rapopo. Bagi laki-laki mas kawin semakin banyak semakin bagus. Coba seperangkat alat sholat. Ratau sholat lagi matane tah. Ayo. Malah mau dipajang di lemari. Mas kawinnya bojoku. Halah. Itu simbol saja. Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Kalau bisa ditambah yang lain. Uang atau apa kayak. Gak punya Gus, cukup sandal jepit yo rapopo. Kan lumayan yuk, mas kawinnya sandal jepit, bojomu macem-macem bisa nginapui bojone cangkem. Kepak. Jadi uangnya untuk berangkat umroh nggak apa. Katakanlah umroh senilai 30 juta. Istriku kamu tak kasih mas kawin, no 30 miliar umpamanya. Oh. Padahal wong Jawa ki benuris, kalau duitnya banyak itu. Wih duit kabeh, duit ke Hong Kong mesti ngono kuwi. Duit ke Hong Kong po. Pertanyaan wong sing gak duit mung loro siji tok. Infak. Ketua dremis. Gus, aja ngono lah, Gus. Infak. Kene gak percaya aku. Gus, mohon doa, saya minta doa buat keluarga almarhumah Ibu Misiem, almarhumah Ibu Sukinem, almarhumah Mbah Tamsi. Al-Fatihah. Dongo. Ora sedekah cerewet 100. Sumpah anyel aku saiki. Gus, aja anyel lah, Gus. Ijit apa anyel. Ya ngono kuwi ndur iki sedekah nggih wong tuane sing mati apik. Ora mono nggih ngurusi garangan. Traktir bakso ning taman. Alhamdulillah. Kuwi apa meneh kuwi? Entek. Jadi yang menghentikan bukan saya ya, tapi Bu Nuris. Jadi tumpahkan kemarahanmu kepada Bu Nuris. Ya, ndonga bareng-bareng, muga-muga Gus Miftah saged sowan melih nggih. Nggih. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah
La ilaha Hasbi Rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, kami lemah, kuatkan kami ya Allah. Amin. Kami hina, muliakanlah kami ya Allah. Amin. Kami kecil, besarkanlah kami ya Allah. Amin. Kami banyak dosa, ampuni kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, Engkau katakan di dalam firman-Mu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Engkau menantang kami untuk menghitung seberapa besar nikmat-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan kami pastikan kami tidak akan mampu menghitung semua kebaikan-Mu ya Allah. Amin. Namun ya Allah, hamba-hamba-Mu ini berlumuran dosa, berlumuran maksiat. Begitu banyak kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan yang kami lakukan. Semua kebaikan-Mu kami balas dengan kemaksiatan ya Allah. Begitu kecil ibadah yang kami lakukan. Begitu kecil sujud yang kami lakukan. Begitu kecil ruku yang kami lakukan. Begitu banyak karunia-Mu, kami masih enggan mengangkat tangan kami untuk-Mu. Untuk itu ya Allah, di hari yang baik ini, ketika kami berkumpul dengan saudara-saudara kami yang seiman dan seagama, ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Amin. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Amin. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, anugerah-Mu begitu besar, tetapi ibadah kami sangatlah kecil ya Allah. Amin. Ya Allah, permintaan kami beribu-ribu, tapi sujud kami terburu-buru ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah hidayah-Mu ke dalam hati kami. Anugerahkanlah kepada kami Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Berikan dari semua amalan kecil yang kami lakukan bisa mendatangkan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, kami berada di tempat ini ya Allah, senantiasa menjalankan perintah-Mu untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kami orang-orang yang salah jalan ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kami orang-orang memilih jalan yang tersesat ya Allah. Untuk itu ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa. Berikan kepada kami ya Allah petunjuk bahwa yang hak itu hak ya Allah. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankan kebaikan dan yang hak itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, bahwa yang sesat itu salah, bahwa yang sesat itu sesat. Dan Kau berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk meninggalkan kesesatan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, keberadaan kami yang jauh dari keluarga kami di tanah air ya Allah, jadikanlah selama ini ya Allah senantiasa hati kami silatul qulub untuk bisa nyambung dengan keluarga kami di rumah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mungkin kami berbeda negara, sekian kilo jarak memisahkan kami, antara saya sebagai istri dengan anak-anak kami di Indonesia, dengan suami kami di Indonesia. Tapi jangan sampai ya Allah, jarak yang jauh ini ya Allah memisahkan cinta di antara kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami utuh ya Allah, walaupun kami tidak bersama dengan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kebahagiaan keluarga kami ya Allah, walaupun apa adanya ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan hati kami dari anak kami ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan hati kami dari suami kami ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan hati kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan cinta ini dari cinta mereka ya Allah. Engkaulah yang mempersatukan dan Engkau pula yang memisahkan ya Allah. Tapi kami mau kalau boleh memohon kepadamu ya Allah, jangan pernah Engkau pisahkan kami ya Allah dengan anak kami, dengan keluarga kami, dengan suami kami, dengan orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami semua yang ada di sini ya Allah kesempatan untuk membahagiakan anak kami, membahagiakan keluarga kami, membahagiakan bapak dan ibu kami, membahagiakan orang tua kami, membahagiakan semua orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Berikan kesempatan kepada kami atas jerih payah yang kami lakukan ya Allah. Supaya kami bisa berziarah Makkah Madinah bersama keluarga kami ya Allah. Bisa melaksanakan ibadah haji bersama kedua orang tua kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, untuk orang tua kami yang masih ada di tanah air ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka ya Allah. Jangan dulu Engkau panggil mereka untuk menghadapmu ya Allah, sebelum kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami anak yang berbakti, jadikan kami anak yang birrul walidain kepada mereka ya Allah. Karena sampai hari ini kami belum bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Kami belum bisa membalas kasih sayang mereka ya Allah. Kami belum bisa membalas semua kebaikan ibu dan bapak kami ya Allah. Sampai Sayyidina Ali mengatakan ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya kepada bapak ibunya, itu tidak mampu membayar jasa ketika ibu melahirkan kita. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti. Jadikanlah nafkah yang kami miliki bisa membahagiakan mereka ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami belum kuat ya Allah ketika mendengar berita dari tanah air Engkau telah memanggil kedua orang tua kami ya Allah, sementara kami jauh dari mereka ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah, wali walidaina ya Allah, warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb, baikkan kami di dunia ini ya Allah bersama keluarga dan orang tua kami ya Allah. Baikkan kami di sini ya Allah bersama sahabat-sahabat kami yang saling mengasihi dan cinta kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, sekutu dalam kebaikan bukan dalam kemaksiatan ya Allah. Berkumpulnya dalam rahmat bukan azab ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pengajian-mengajian, majelis-majelis yang kami lakukan ya Allah senantiasa mendatangkan rahmat-Mu ya Allah. Jangan sampai kami sebagai panitia, kami sebagai jamaah, kami sebagai semua yang hadir di sini ya Allah salah niat ya Allah. Kami berkumpul semata-mata mengharap ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit siang hari ini, kami mohon kepadamu angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Dan siapapun yang hadir dengan semua cita dan hajat serta doa-doanya ya Allah, Engkau kabulkan hajat, cita-cita dan doa kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.